Ternyata di Gias, Daihatsu bawa satu mobil baru, yang nggak baru sih, minor improvement. Ini adalah Daihatsu Rocky minor improvement. Bedanya, grillnya warna hitam, terus bagian bawah bumper depan warna silver, bukan hitam ya, spion warna hitam, dan peleknya warna hitam. Tapi, bukan mobil ini yang menarik perhatian, karena ada satu mobil yang lebih menarik, yaitu ini dia yang lebih menarik, Daihatsu Rocky E-Smart Hybrid. Ya, ini mobil hybrid dan dia memiliki sistem hybrid yang sama dengan Nissan Kicks. Karena basically dia pakai penggerak listrik dan baterai, tapi dia masih isi bensin. Dan dia juga ada perbedaan karena mobil ini masih impor dari Jepang. Ya, ini Rocky versi Jepang. Cek video ini buat tahu lebih lengkapnya. Kalau kita lihat ya, di mukanya ada beberapa perbedaan. Pertama, dia pakai grill yang kalau kita lihat itu kayak sisik reptil, mungkin sisik ular atau kadal, atau mungkin juga sisik ikan, mirip ya. Dan karena Daihatsu adalah bagian dari keluarga Toyota, Toyota Motor Corporation, semua logo Daihatsu Rocky Hybrid itu ada biru-birunya. Kan kalau Toyota yang hybrid ada biru-birunya, Lexus juga ada biru-birunya, dan Daihatsu juga ada biru-birunya untuk model hybrid seperti ini. Lampunya masih sama, bumpernya masih sama, tapi penempatan fog lampnya agak beda. Karena buat versi Jepang, fog lampnya kecil seperti ini. Sekarang kita buka mesinnya dulu karena ini adalah bagian yang paling membedakan antara Rocky biasa dengan Rocky E-Smart Hybrid. Nah, jadi karena dia hybrid, pastinya campuran antara mesin bensin dan motor listrik ya. Dan seperti kita bilang tadi, sistemnya mirip sama Nissan Kicks e-Power atau Note e-Power. Jadi, dia diisi bensin aja, tapi mesinnya tidak menggerakkan roda. Malah mesinnya tuh jadi genset, kayak di minimarket kalau lagi mati lampu. Mesinnya jadi genset, menghasilkan listrik buat baterai, dan baterainya akan menggerakkan motor listrik yang ada di roda depan. Ya, mobil ini penggerak roda depan. Pertama, mesinnya dulu. 1200 cc, 3 silinder, tapi kodenya agak beda. Jadi kalau Rocky 12 biasa, kodenya WAVE. Yang ini WAVE X. Ya, Toyota Daihatsu yang bermesin Atkinson itu selalu ada kode X, kayak di Prius dan di Rocky Hybrid ini. Dan kode Atkinson itu bikin tenaganya dan torsinya malah sedikit lebih kecil daripada yang biasa, yang auto cycle. Ini kan Atkinson cycle. Tenaganya 82 horsepower dan torsinya 105 Nm. Ya, memang agak kecil, tapi ingat, mesinnya tidak ada urusan dengan rodanya. Yang berurusan dengan roda adalah motor listrik kecil. Ini dia, untung Daihatsu punya cutoutnya ya. Jadi, ada motor listrik kecil yang akan menggerakkan roda depan, dan tenaga dan torsinya itu lumayan. Tenaganya 106 horsepower, torsinya 170 Nm. Jadi tenaga kayak mesin 1500, tapi torsinya kayak mesin 2000 cc. Bayangin, torsi mesin 2000 cc di Daihatsu Rocky yang cuma sekecil itu. Pasti menarik. Dan kalau kalian penasaran, baterainya itu bentuknya seperti itu dan berkapasitas 4,3 ampere, dan dia baterai lithium ion. Tapi gara-gara sistemnya dirombak total daripada Rocky yang biasa, ini dia harus kasih tempat buat PCU, Power Control Unit, di ruang mesinnya. Nah, jadinya akinya dipindah, di mana nanti kita lihat. Dan ruang mesin ada peredam, tapi nggak dicat sampai ke dalam-dalam. Ternyata Jepang sama sini mungkin nggak terlalu beda ya. Tapi sebenarnya ada beda, karena gue mau bahas catnya sedikit aja. Sebentar ya. Karena kalau kalian lihat cat dari Rocky yang ini kayak glitternya tuh bener-bener kayak dilapis lagi dan lagi dan lagi. Kayaknya layer atau lapisan pengecatan dan pernisnya itu jauh lebih banyak daripada Rocky lokal ya. Kalau dilihat-lihat emang catnya beda, dan ini kayak lebih rapi gitu. Lebih menarik. Sama buat Rocky spek Jepang yang hybrid ini, ternyata dia masih punya sistem ASA ya, atau Advanced Safety Assist, yang itu kayak Toyota Safety Sense versi Daihatsu, seperti itu ya. Dan ternyata Rocky versi Jepang punya spion yang beda jika dibandingin sama Rocky versi lokal. Jadi kalau Rocky versi lokal itu pakai spionnya kayak Terios, Sigra, Ayla, itu spionnya sama semua. Ini dia sedikit lebih kecil, dan di spion kiri itu ada kaca cembung tambahan atau cermin cembung. Itu buat mantau bagian bawah kiri mobil ini. Nah, terus di fendernya ada emblem E-Smart Hybrid. Ini sistem hybrid Daihatsu. Dan dia juga punya pelek yang biasa ya, cuma silver gitu aja. Tidak seperti Rocky lokal yang dikasih warna hitam biar lebih sporty. Ya lebih sederhana lah yang ini. Nah, terus ini dia bagian belakangnya. Nggak ada bedanya selain dari logo Daihatsu yang ada biru-birunya. Emblem Rocky masih sama, dan ada lagi logo E-Smart Hybrid. Dan gue buka bagasinya.
kita masih dapat kapasitas bagasi yang mirip-mirip. Dan kalau kita buka bagian sini, kita baru tahu kalau akinya ada di belakang sini. Tadi kan gue bilang, di depan udah buat PCU ya, Power Control Unit, jadi akinya harus pindah tempat ke belakang sini. Dan di bagian belakang sini juga ada baterai lithium ion yang tadi udah kita kasih lihat. Dan sebelum masuk interior, gue baru menemukan sesuatu. Jadi, nggak tahu ya kedengeran di mic atau enggak, suara nutup pintu bagasi Rocky Jepang sama Rocky lokal itu agak beda. Ini Rocky Jepang ya, semoga kedengeran. Ini Rocky spek Indonesia. Jadi ada sedikit bedanya ya kalau didengar langsung. Yang Jepang itu pas nutup lebih bep gitu. Yang ini agak sedikit brak. Nggak tahu kenapa. Oke, sekarang masuk ke interior Daihatsu Rocky JDM ya. Dan kita ngelihat di sini ada aksen merah-merah atau agak orange juga sih. Jadi kalau nemu Rocky atau beli Rocky terus ada merah-merah di interior, itu bukan kerjaannya Daihatsu Sunter, itu kerjaan Daihatsu Jepang. Orang Jepang juga suka kok ginian. Dilihat aja, di joknya juga ada merah-merah dan bahan fabriknya relatif mirip ya sama yang di sini. Dan lacinya juga mirip-mirip aja. Soft damping loh. Ada dampernya nih, bukannya halus. Oke. Di bagian tengah kita dapat AC yang mirip dan di sini ada pengatur buat arah hembusan ya. Veloz nggak ada kayak ginian. Avanza mungkin juga nggak ada. Xenia juga nggak ada kayaknya. Oke, dia masih pakai transmisi CVT yang sama dan salah. Mungkin bukan transmisi. Nissan Kicks aja nggak punya transmisi, jadi mungkin mobil ini nggak punya transmisi. Tapi nanti kita cross check ya. Dan dibandingkan dengan Rocky yang biasa, dia pakai electronic parking brake dan sudah ada brake hold. Lumayan. Bolehlah modern-modern. Ada 2 cup holder di sini dan desain setirnya itu masih relatif mirip dengan Rocky lokal. Dan seperti kalian bisa lihat, ini cuma bisa naik turun dan tidak bisa maju mundur. Nah, terus di depannya ini dapat speedometer yang kayaknya masih sama Rocky Indonesia, tapi di sini kan bahasa Jepang. Sayang kita nggak punya kuncinya, jadi kita nggak bisa lihat desainnya kayak gimana. Dan karena ini mobil hybrid, ada bedanya sama Daihatsu Rocky yang combustion atau ICE ya, internal combustion engine. Kalau Rocky biasa kan tulisannya engine start stop, ini tulisannya power. Beda di sini. Sama sekarang ke setirnya di sebelah kiri ini tombol buat multimedia sama trip meter, di sebelah kanan buat telepon sama mode berkendara atau drive gitu ya. Nggak ada cruise control atau adaptive cruise control di sini. Agak heran, tapi di sebelah kanannya lagi ada banyak tombol-tombol. Ada buat apa namanya rem otomatis, ada juga tombol yang tulisannya SPDL. Jadi ini adalah sistem one pedal drivingnya Daihatsu yang mereka sebut sebagai smart pedal. Intinya kita bisa jalanin mobil ini pakai pedal gas aja. Kalau kita injak mobil ini maju, kalau kita angkat mobil ini bakal deselerasi seolah-olah kayak ngerem sendiri. Kayak e-pedalnya Nissan ya seperti itu. Dan ada juga stability control, sensor parkir, dan ini ada pengatur ketinggian lampu depan. Sama ada tulisan AC100V di sini karena mobil ini bisa jadi power bank atau genset buat barang-barang elektronik kalian. Nanti kita lihat ya, dan di belakang karena kayaknya nggak ada beda, mending nggak usah dibahas. Kita langsung keluar aja. Nah, jadi balik lagi ke bagasi, dan ini feature yang gue bicarakan. Ada tulisan AC 100 volt, 1500 watt, dan ini ada colokan. Tapi ini colokan standar Jepang ya kan, karena ini mobil Jepang. Jadi intinya kita bisa colokin barang elektronik kita ke mobil ini, dan barang kita bisa nyala. Jadi katakanlah kita lagi keluar gitu ke gunung, ke pantai, atau misalnya ke acara luar outdoor, terus bawa dispenser, pengen nyeduh kopi sasetan, colokin dispensernya ke sini, dan kita bisa ngopi kopi panas. Lumayan. Nah, kesimpulannya apa? Jadi kalau kayak sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu, teknologi hybrid itu kan mahal banget ya. Mahal banget, cuma ada di mobil-mobil yang harganya tuh 500 juta ke atas. Nah, sekarang kalau kalian bisa lihat, Suzuki R3 aja ada hybridnya, dan Daihatsu Rocky bisa memberikan teknologi hybrid yang sama dengan Nissan e-Power, di mana kita bisa dapat tenaga atau performa mobil listrik dengan fleksibilitas mobil bensin, di mana kita tinggal isi bensin aja dan nggak perlu khawatir karena dia seirit mobil listrik atau mobil 1000 cc ke bawah. Dan di Jepang mobil ini harganya sekitar 300 jutaan ya kurang lebih. Dan kalau misalnya pengen Rocky yang beneran irit, mendingan beli ini aja. Meskipun kita harus cari tahu apakah Daihatsu berniat menjualnya di Indonesia atau tidak, karena ini mobil yang sangat menarik. Udah Daihatsu, kecil, irit lagi. Oke, itu aja dari Outright Max. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.